Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Silvi dan teman-teman. Pada video kali ini saya Intan, Salsa, Anggra, Alfiano, Daryl, dan Gusti akan mempresentasikan teori tentang Herbert Spencer dan penerapan teori beliau dalam kehidupan sehari-hari. Herbert Spencer lahir di Derbyshire, Inggris pada tanggal 27 April 1820 dan wafat pada tanggal 8 Desember 1903. Beliau merupakan seorang sosiolog dan filsuf Inggris. Beliau dikenal sebagai Bapak Darwinisme sosial karena sering menganalisis masyarakat sebagai sistem evolusi. Beliau juga menjelaskan definisi tentang hukum rimba dalam ilmu sosial. Semasa beliau hidup, beliau berkontribusi terhadap berbagai macam subjek, termasuk etnis, metafisika, agama politik, retorik biologi, dan psikologi. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mekanika. Herbert Spencer saat ini dikritik sebagai contoh sempurna untuk sains sistem atau paham ilmiah. Beliau juga mempunyai lebih dari 6 karya tulis yang banyak memberi sumbangsih besar bagi dunia. Maka dari itu, banyak orang yang kagum padanya di saat beliau masih hidup. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori sosiologi menurut Herbert Spencer. Definisi sosiologi menurut Herbert Spencer adalah sebuah ilmu pengetahuan mengenai hakikat manusia secara inkorporatif dengan pendekatan makro yang bertitik tolak pada manusia. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua gejala yang muncul dari perilaku manusia secara bersama-sama. Dan objek sosiologi pokok adalah politik, keluarga, agama, pengendalian sosial. Sedangkan objek tambahannya adalah pembagian kerja, lapisan sosial, ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Herbert Spencer sendiri dikenal akan teori evolusi perubahan sosialnya. Perubahan sosial Herbert Spencer, salah seorang dari evolusionis antropologi yang berasal dari kalangan ilmu-ilmu alamiah. Perubahan dari ketidakselarasan yang sama menuju ke sebuah keanekaragaman yang masuk akal, diikuti dengan menghilangnya sebuah pergerakan dan penggabungan masalah. Perubahan berasal dari segala sesuatu yang serba sama menjadi beraneka ragam atau disederhanakan ke dalam sesuatu yang lebih kompleks yang berturut-turut mengalami perbedaan. Teori Spencer disebut teori evolusi sosial universal. Herbert Spencer adalah salah seorang evolusionis antropologi yang berasal dari kalangan ilmu-ilmu alamiah. Ia adalah seorang Inggris yang menganut tradisi Prancis dan termasuk salah satu tokoh yang tidak sependapat dengan teori evolusi Darwin. Jika Darwin berpendapat bahwa seleksi alam sebagai modus dan mekanisme utama timbulnya spesies-spesies baru, maka Spencer menitikberatkan pada adanya dinamika internal yang mendorong populasi menjadi semakin kompleks. Menurut Spencer, evolusi dalam prinsip yang pertama merupakan perubahan dari ketidakselarasan yang sama menuju ke sebuah keanekaragaman yang masuk akal, diikuti dengan menghilangnya sebuah pergerakan dan penggabungan masalah. Singkatnya, sebuah perubahan berasal dari segala sesuatu yang serba sama menjadi beraneka ragam atau disederhanakan ke dalam sesuatu yang lebih kompleks yang berturut-turut mengalami perbedaan. Perubahan dan perkembangan menurut Spencer. Spencer memandang transformasi masyarakat sebagai titik-titik fokus penelitian. Menurutnya, ilmu pengetahuan mengenai masyarakat berlandaskan pada ilmu mengenai kehidupan atau ilmu biologi. Ia juga mengemukakan bahwa pemikiran evolusionis dan pemikiran Darwin adalah pemikiran yang tepat. Masyarakat adalah komponen-komponen yang terjalin satu sama lain yang masing-masing komponen menjalankan fungsinya. Selama abad ke-19, Spencer mengembangkan analogi organik yang memandang bahwa individu adalah konstruksi sosial dan kemajuan sosial sebagai konsekuensi dari evolusi sistem sosial. Masyarakat berkembang seperti hewan atau organisme tumbuh-tumbuhan. Teori Spencer disebut teori evolusi sosial universal. Spencer melihat perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari tiap bangsa di dunia telah atau
akan melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama. Namun, ia tak mengabaikan fakta bahwa secara khusus tiap bagian masyarakat atau sub-sub kebudayaan bisa mengalami proses evolusi melalui tingkat yang berbeda-beda. Spencer membedakan antara pertumbuhan budaya dan perkembangan budaya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan, sedangkan perkembangan mengandung pengertian transformasi struktur. Perubahan dan perkembangan menurut Spencer. Spencer membedakan antara pertumbuhan budaya dan perkembangan budaya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan, sedangkan perkembangan mengandung pengertian transformasi struktur. Tentang perubahan dan perkembangan yang dirumuskan oleh Spencer dapat diringkas dalam 3 poin. Yang pertama, kemajuan dalam teori Spencer adalah pada pokok persoalannya Spencer optimis bahwa perubahan yang pasti akan terjadi dan kemajuan akan terjadi secara otomatis. Dari perubahan tersebut, kemajuan yang diungkapkan oleh Spencer adalah berdasarkan pada sebuah kemajuan akan kemampuan sebuah perubahan. Yang kedua, bertambahnya faktor kesulitan adalah faktor yang tidak penting, dan ini bukanlah sebuah asas dalam hukum alam, semesta, dan kehidupan. Organisme menyusun dengan baik untuk bertahan dari sebuah perubahan atau perbedaan kondisi. Kesulitan dalam penyesuaian diri dari sebuah spesies atau organisme tertentu yang terputus akan mengakibatkan perubahan, tapi bukanlah perkembangan. Yang ketiga, perkembangan akan mengalami kemajuan yang signifikan dan menyolok. Spencer tidak mengidentifikasikan kemajuan tersebut secara lengkap. Hanya disebutkan bahwa beberapa kesulitan mengakibatkan kemunduran dan beberapa penyederhanaan menyebabkan kemajuan. Pakar antropologi ini melahirkan sebuah buku raksasa yang berjudul Descriptive Sociology. Jilid pertama buku ini terbit pada tahun 1873 dan jilid terakhirnya terbit pada tahun 1934. Buku ini berisi gambaran proses evolusi universal bangsa-bangsa di dunia yang meliputi peradaban bangsa Inggris, suku Maya, suku Inka, bangsa-bangsa Negrito, Indonesia, Melanesia, Polinesia, Afrika, Asia, Ibrani, Funisia, Perancis, Cina, Yunani klasik, Mesir kuno, Mesopotamia, dan Rom. Apa yang ditulis Spencer dalam buku Descriptive Sociology disebutnya sendiri sebagai bahan mentah untuk kajian lebih lanjut tentang evolusi kebudayaan yang terjadi di dunia. Buku berikutnya banyak memanfaatkan dari data-data buku yang pertama. Buku itu adalah Principles of Sociology yang ditulis antara tahun 1876 dan 1896. Buku inilah yang memuat teori universal Spencer. Buku ini berisi konsep dan teori tentang asas-asas dan tentang evolusi masyarakat. Spencer berpendapat seni berkembang melalui proses perubahan pandangan atau cara berpikir, baik secara individu, kelompok, maupun dalam masyarakat. Perkembangan seni mempunyai kecenderungan yang sama dalam perubahan atau perkembangan yang terjadi pada binatang, tumbuhan, dan makhluk sosial. Perkembangan seni menandakan perkembangannya ilmu dan teknologi. Spencer mengungkapkan bahwa contoh perkembangan seni secara kompleks adalah bagian hukum perubahan atau evolusi. Evolusi itu sendiri menghasilkan penyajian yang lebih baik dari yang pernah ada, sesuatu yang unggul dan lebih sempurna dari yang terdahulu. Menurut Spencer, sensi seni itu terdapat dari faktor eksternal, tetapi lebih pada faktor internal, yaitu kemauan diri manusia sendiri yang akan menggiringnya untuk merancang teknik-teknik dan gaya-gaya untuk memuaskan dorongan spiritual dalam dirinya. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan teori-teori yang dikemukakan oleh Herbert Spencer dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Spencer berperan sangat penting pada bidang ilmu biologi
psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya, evolusi pada sosiologi mempunyai arti yang optimis, yaitu tumbuh menuju keadaan yang sempurna, kemajuan perbaikan dan kemudahan untuk perbaikan hidupnya. Evolusi bagi Spencer sendiri ialah kemajuan dalam segala bidang yang mana menjadi motivasi bagi diri kita sendiri. Penerapan teori Herbert Spencer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berperan penting di bidang ilmu biologi, psikologi, dan sosiologi. 2. Evolusi pada sosiologi mempunyai arti optimis, yaitu tumbuh menuju keadaan yang sempurna, kemajuan, perbaikan, kemudahan untuk perbaikan hidupnya. Evolusi bagi Spencer adalah kemajuan dalam segala bidang yang mana menjadi motivasi bagi kita sendiri. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi yang lebih baik dalam hidup kita masing-masing? Contohnya, seseorang yang tidak lemah dan frustasi dalam menghadapi hidup karena kegagalan secara terus-menerus bukan merupakan orang yang di dalamnya terdapat evolusi, yaitu perubahan. Setiap orang pasti akan mendapat sesuatu yang dia inginkan, tetapi harus melalui proses yang panjang dan berusaha serta berdoa. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!